Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma dibekali ini, Pak. Jadi mudah-mudahan nggak salah yang saya sampaikan. Yang pertama yang saya hormati Komisaris Utama Pertamina, Bapak M. Iriawan, beserta seluruh jajaran Komisaris Pertamina Holding. Yang saya hormati Sekretaris SKK Migas, Bapak Luki Yusgiantoro. Yang saya hormati Wakil Kepala BPKP Ibu Agustina Arumsari, Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Bapak Felix Joni Darjoko, anggota KPU Hilman Pujana, Bapak Irman Pujana yang saya hormati, dan tentu saja yang sangat saya hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Aloysius Mantiri beserta seluruh jajaran Direksi Pertamina Holding, dan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, anak perusahaan Pertamina yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya tentu mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Pertamina Group pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan ini satu kesempatan yang luar biasa dan hanya dilakukan oleh Pertamina. Tepuk tangan dong buat untuk Pertamina. Tetapi memang sulit untuk berbicara setelah para orang-orang hebat berbicara. Tadi kita lihat bagaimana strukturnya pemaparan dari Pak Agung. Saya sangat apresiasi Pak Agung. Saya sangat suka orang yang melakukan pendekatan secara komprehensif, struktur, dan ada dasar berpikirnya. Karena kalau kita kalau dasar berpikirnya tidak kuat, kecenderungan kita melakukan sesuatu itu keliru. Saya tipikal orang yang sangat struktur, sangat melakukan pendekatan yang komprehensif di dalam mengambil satu keputusan. Saya tidak suka dengan feeling, perasaan saya ini menjadi lebih bagus dan lain sebagainya. Makanya memang dalam melakukan setiap putusan, kita harus mengkaji, memastikan, melakukan benchmarking, melihat best practice di industrinya. Ya, tadi kan sangat clear yang disampaikan oleh Pak Agung. Begitu juga Pak Simon, tadi menyampaikan dengan cukup clear dan sangat jelas ke arah mana Pertamina akan dibawa, dan apa message penting dari kehadiran Pertamina bagi negara dan bagi rakyat Indonesia tentunya. Begitu juga dengan Pak Komut. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya masuk ke dalam streamlining, kenapa streamlining dilakukan, saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini. Bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara. Kita adalah bagian daripada pemerintah. Karena itu pemahaman kita, setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya kita juga menjadi orang terdepan yang memiliki pemahaman. Hari ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sosial media, banyak sekali orang meragukan setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa itu dilakukan oleh pemerintah. Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dengan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi adalah penting bagi kita memahami sebelum nanti, termasuk streamlining adalah sesuatu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo di awal masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang selalu saya sampaikan dalam setiap kesempatan, program unggulan yang menjadi dasar berpikir kenapa munculnya program-program yang dijalankan oleh pemerintah pada hari ini. Yang pertama adalah keyakinan kita bahwa sebuah negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, terutama sekali di bidang pangan. Nah, lalu banyak yang menyatakan bahwa itu, ya kita sering mendengar bahwa swasembada itu bohong, ya tidak mungkin kita hari ini swasembada. Oh, itu kan adanya di tempat saya, Bulog itu kan di tempat saya, orang barangnya ada. Coba, ya.
Kita masih membangun gudang hari ini, bahkan kita kekurangan gudang. Kita menyewa gudang. Tapi kenapa itu dilakukan Bapak Ibu sekalian? Karena kita yakin negara yang berdaulat itu dia harus memiliki ketahanan pangan. Setuju nggak kita? Kita berbicara dulu dasar berpikirnya sebelum kita jam kepada programnya. Tetapi banyak orang berpikirnya itu menghujatnya adalah programnya. Lalu untuk mewujudkan itu apa yang kita lakukan? Nomor satu, kita melakukan pencetakan sawah baru. Ada barangnya, ada orang di tempat saya, bagaimana nggak ada, ya. Dinas Pangan mencetak sawah di beberapa tempat dan banyak yang sudah kita cetak. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang selama ini sawah itu banyak dikonversi. Ada undang-undang untuk memprotek itu, ada. Bapak Presiden sekarang melakukan bahwa tidak boleh lagi dikonversi sawah itu menjadi bangunan atau dan lain sebagainya. Itu pun kita minta diganti kalau mereka harus melakukan konversi di sawah kita. Tujuannya apa? Memastikan bahwa generasi berikutnya itu negara kita memiliki kemampuan di bidang pangan. Apalagi programnya kita melakukan irigasi, memperbanyak irigasi. Lalu apalagi? Menurunkan harga pupuk dan merubah distribution models-nya. Terlihat nggak? Terlihat nyata. Hari ini 20% harga pupuk turun. Kenapa? Kita rubah bisnis modelnya dan kita rubah juga distribution modelnya. Dulu sebelum saya masuk di BUMN itu yang namanya pupuk itu namanya cost plus. Seluruh COGS-nya itu ditambah margin. Itulah keuntungannya, semakin gede, semakin besar biayanya, semakin untung pupuknya. Jadi kalau cost-nya COGS, labanya pupuk itu COGS plus margin. Mereka nggak peduli mau harganya berapa, semakin tinggi semakin baik buat mereka. Karena plus margin. Kita rubah modelnya. Saya datang ke DPR, saya presentasi ke DPR, saya minta untuk dilakukan perubahan menjadi mark to market. Mark to market itu floating sesuai dengan harga pupuk. Dan kalau pemerintah melakukan intervensi adalah selisih yang akan ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya apa? Kita mampu menurunkan harga pupuk dan membangun pabrik pupuk baru. Kita rubah juga distribution modelsnya. Ini tujuannya apa? Pemahaman. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah tadi. Tapi dasar besarnya, yang ini harus kita believe sebagai bagian daripada pemerintah bahwa kita ingin melakukan transformasi, bahwa Presiden Prabowo ingin melakukan transformasi dari artificial economic growth. Saya bisa bilang artificial economic growth. Kenapa artificial economic growth? Kita tumbuh, tapi pertumbuhan kita tidak nyata. Tingkat kemiskinan kita bertambah, kelas menengah kita menurun, Gini rasio kita melebar. Tumbuhan kita tidak merata, dinikmati oleh tertentu. Artificial. Pemerintah ingin, Bapak Presiden Prabowo ingin merubah itu menjadi fundamental economic growth. Di mana kita ingin bangsa ini tumbuh secara fundamental. Dari mana tumbuhnya? Dari bawah. Pemerataan, keberpihakan. Makanya tadi kita bilang bahwa kenapa pangan, tadi. Pertama ketahanan pangan, kedua adalah pada para petani kita. Jadi kita tahu sekarang kenapa orang mengkritisi cetak sawah, orang tidak percaya dengan swasembada pangan. Itu kan halusinasi, orang ada di tempat saya barangnya bagaimana. Ya. Hari ini pun saya masih harus injek bulog 39 triliun lagi. Kenapa? Harus membeli panennya masyarakat. Dari mana bisa kita bilang kita tidak swasembada? Contoh satu. Yang kedua tadi, kita bilang lagi, kita bikin irigasi. Sangat penting menyampaikan ini supaya kita tahu dasar berpikir sampai kepada nanti kita bicara mengenai streamlining. Kemudian, kita juga ingin memotong mata rantai distribusi dan ingin juga menghilangkan praktek-praktek yang merugikan para petani. Karena itu dibangunlah koperasi merah putih. Ada dasar berpikirnya. Ada dasar berpikirnya. Koperasi merah putih nanti menjadi off-take bagi produksi pangan kita. Kemudian mereka menjadi memutus mata rantai rentenir. Mereka nanti menjadi penyaluran untuk kredit-kredit kecil kepada masyarakat. Mereka juga menjadi digitalisasi untuk produk-produk yang ada di dalam masyarakat. Karena nanti akan ada briling dan lain sebagainya di situ. Semua ada dasar berpikirnya. Kalau kita memahami ini, kita jadi tahu.
Ternyata koperasi itu dibangun di setiap desa ada manfaat dan ada tujuannya yang ingin dilakukan. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan ya, dana desa itu untuk menjadi sesuatu yang lebih produktif. Dalam rangka apa? Pemahaman kita tadi, kita ingin besarannya, kita ingin berubah dari artificial economic growth menjadi fundamental economic growth. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang fundamental yang dapat diukur dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu pilarnya apa tadi? Ketahanan pangan. Programnya apa? Tadi programnya. Dan banyak lagi program yang related ke situ. Ya. Masuk di dalamnya tadi. Pangan itu tidak hanya beras, tapi jagung. Kita melakukan hilirisasi, berbagai macam hilirisasi. Termasuk juga di sisi proteinnya. Hari ini kami membangun ya itu peternakan ayam. Banyak yang tanya juga, kenapa kok Danantara bangun peternakan ayam? Karena distribusi ya kita dikuasai oleh 2 perusahaan saja. Dan itu kontribusinya hampir 95% dari industri ini dikuasai oleh 2. Kita ingin melakukan intervensi supaya apa? Supaya kita nanti mampu menjaga kestabilan daripada harga dalam rangka apa? Memproteksi rakyat kita. Jadi kita paham kenapa program ini dilakukan. Kita juga dalam rangka membangun kapal-kapal tangkap ikan nantinya untuk apa? Kemampuan kita menyediakan protein bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini satu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga berkali-kali dan selalu ingin menyampaikan ini berkaitan sama ketahanan energi. Kenapa kemudian pemerintah hari ini tuh fokus untuk melakukan ya ada DME project di hilirisasi di tempat yang kita lakukan itu konversi dari batu bara menjadi gas dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa kita tidak boleh lagi ketergantungan dengan suplai gas yang impor. Kita harus mampu melakukan itu sendiri. Kita punya resources-nya. Pendekatan kita tidak hanya cost, tidak hanya bicara mengenai berapa biayanya, apakah itu komersial atau tidak, tetapi kita harus melihat secara holistik. Berapa import, devisa import yang kita harus kurangkan kalau itu misalkan kita mampu untuk tidak lagi mengimport LPG, melakukan konversi daripada gas-gas kita sendiri. Nanti itu akan ada korelasinya dengan transformasi yang akan dilakukan juga oleh PGN ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Arief ya, kita berdiskusi lagi mengenai bagaimana kemudian kita memperbanyak jar-gas kita sehingga nanti PGN itu akan menjadi distributor gas ke rumah-rumah. Ini kan diharapkan oleh pemerintah. Termasuk kita akan bangun storage, membangun kilang, melakukan pembangunan etanol ya. Nanti kita akan menjadikan E10, E20, kita biofuel dan lain sebagainya. Ini semua ada cara berpikir dan ada alasannya. Bahwa negara yang berdaulat itu dia harus memiliki ketahanan energi. Jadi siapapun yang mau berdebat dengan saya mengenai hal itu, saya bisa menjelaskan dengan baik. Ini ada dasarnya dan ada objektif jangka panjangnya. Kalau kita tidak memulai hari ini, apa yang terjadi 10 tahun, 15 tahun ke depan? Dan yang ketiga adalah ketahanan sumber daya manusia. Bapak Presiden sangat yakin bahwa negara yang maju itu memiliki sumber daya manusia yang kuat, hebat, dan pintar dan cerdas. Bagaimana kita mau memiliki sumber daya manusia yang hebat menuju Indonesia maju? Kalau hari ini stunting kita tinggi, kalau hari ini orang miskin tidak punya kemampuan untuk bersekolah, padahal kita tahu bahwa sekolah itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Lalu apa programnya? MBG. MBG itu ada dasarnya. Bukan sekedar ngasih makan, tapi keyakinan kita bahwa kita harus menciptakan generasi muda masa depan yang memiliki tingkat intelektualitas yang baik. Memiliki kualitas gizi yang baik sehingga IQ-nya bagus. Makanya dibutuhkan continuity. Kita jangan terjebak bahwa itu seolah-olah itu menghambur-hamburkan uang. Itu satu. Itu dampak dasar berpikirnya. Kita mungkin mampu untuk memberikan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin, yang susah? Apakah kita biarkan mereka tidak memiliki kemampuan intelektual yang baik nantinya? Ada dasar berpikirnya. Saya berharap kita semua sebagai bagian daripada pemerintah paham juga dasarnya, bukan programnya. Nanti kita terjebak lihat, oh iya ini nggak bagus ini. Tapi kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang
diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita. Kalau tidak kita akan sibuk dengan itu terus. Nah, saya harapkan kita memiliki pemahaman ini, ya. Masalah implementasi tentu namanya baru, tentu akan di-improve terus. Jangan kita terjebak sama narasi seolah-olah itu tidak bagus. Masalah eksekusi, implementasi, ya, itu kan masalah di lapangan namanya sebanyak itu puluhan ribu, ratusan ribu. Kita sedang menciptakan mekanisme kontrolnya, tentu Ibu Wakil Kepala tentu juga tahu Pak, yang menjalankan sehari-hari, ya. Menciptakan bagaimana proses kontrol to ensure bahwa quality daripada yang kita deliver kepada anak kita memenuhi standar yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Tapi ini kan baru setahun. Jadi kita jangan terjebak sama narasi-narasi yang kemudian menghilangkan daripada fundamental berpikir kita. Apakah cukup dengan hanya MBG? Tidak. Bapak Presiden juga berpikir, hari ini akses terhadap pendidikan hanya mampu didapatkan oleh orang kaya. Karena dibuatlah sekolah rakyat, banyak juga yang ngomong, kok sekolah udah banyak mau dibikin lagi. Tapi umumnya sekolah sekarang itu kan membebani dan tidak mampu diakses oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan finansial. Makanya dibangun sekolah rakyat, direview kurikulumnya, dipastikan bahwa itu diakses oleh semua rakyat Indonesia. Di atas itu dibangun lagi sekolah Garuda. Nanti akan dibangun lagi tingkat universitas, sekolah-sekolah unggulan. Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Supaya paling tidak di tempat kita, di lingkungan BUMN, semua orang memiliki pemahaman yang sama setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Karena suka tidak suka, kita adalah bagian daripada pemerintah. Yang hadir dalam ruangan ini semua adalah bagian daripada pemerintah. Kalau kita merasa tidak bagian dari pemerintah, itu sebaiknya mundur. Tetapi karena kita adalah bagian dan kita bekerja di perusahaan milik negara, kita adalah bagian daripada pemerintah dan kita harus memahami dasar berpikir yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Lalu kita masuk ke next-nya. Bapak Presiden berpikir bahwa kemarin waktu kita di istana, waktu dikumpulkan beberapa dirut juga ya, Bapak Presiden salah satunya meng-quote namanya the state capitalism. Saya itu penasaran apa sih the state capitalism itu. Kemudian saya baru berpikir, membaca, mencari tahu bahwa memang ada dasar berpikirnya. Kebanyakan negara hari ini itu ada dikotomi antara free market mechanism dan state capitalism. Ya, state capitalism itu banyak dipakai oleh negara-negara seperti Tiongkok, di mana BUMN-nya memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Bapak Ibu sekalian. Karena itu dari awal Bapak Presiden selalu berpikir bahwa BUMN ini harus menjadi kontributor utama di dalam penggerak ekonomi kita. Kita juga harus memiliki ketahanan di bidang ekonomi. Di samping 3 tadi. Yang keempat itu ketahanan di bidang ekonomi. Kita tidak bisa lagi menggantungkan hidup kita terhadap investasi-investasi asing yang masuk. Kita harus mampu membangun investasi kita sendiri. Kita harus memiliki kemampuan untuk berinvestasi sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian dibentuklah Danantara di awal sekali pemerintahan Bapak Presiden. Dan tentu ini sudah dipikirkan sebelumnya. Apa perbedaan Danantara sebelum nanti kita masuk sampai kepada details mengenai streamlining yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita. Danantara dan BUMN yang lama, Bapak Ibu sekalian, saya sudah berkali-kali menyampaikan ini supaya kita makin memahami. Dulu BUMN itu adalah silo-silo. Dia satu-satu, masing-masing itu kepemilikannya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tidak ada korelasi antara Pertamina sama Bank Mandiri, nggak ada hubungannya secara korporasi. Kebetulan sama-sama milik negara. Tidak ada hubungan antara Pertamina dengan PLN. Kebetulan sama-sama milik negara, tetapi tidak ada korelasi secara korporasi. Dan kita melihat dampaknya apa? Dari modeling lama, kita banyak kehilangan perusahaan-perusahaan yang dulu menjadi namanya begitu kita kenal dan itu dulu adalah perusahaan-perusahaan unggul. Kita dulu kenal Jakarta Lloyd ya, hari ini tutup ya. Kita tahu dulu kalau kita yang sekolah di Bandung ya,
Kita kalau keluar Muhammad Toha itu sebelah kanan kita lihat gedung paling bagus dulu namanya gedung PT Inti. Kita lihat kalau wah ini udah masuk Bandung nih. Kita kalau keluar di hari ini mau tutup, Pak. Dan itu ratusan. Di PPA ada 22 perusahaan yang dulu namanya terkenal kemudian tutup. Kenapa? Karena kesulitan keuangan mereka tidak bisa dilakukan perbaikan dengan mengambil dividennya Bank Mandiri. Karena nggak ada hubungannya. Lalu apa mekanisme yang berlaku sebelumnya itu adalah melakukan dengan PMN, penempatan modal negara, penempatan modal negara. Approaching-nya pendekatannya bukan pendekatan bisnis. Contohnya misalkan untuk melakukan restrukturisasi ini dibutuhkan uang 1 T misalkan. Mungkin yang cairnya itu cuma 300 miliar. Yang which is itu tidak mampu untuk melakukan restrukturisasi secara komprehensif terhadap perusahaannya. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan itu restrukturisasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan at that time itu hanya adalah melakukan penjualan aset satu persatu. Bapak sekalian. Kemudian Bapak Presiden berharap kita punya sovereign wealth fund yang tadi diharapkan menjadi motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dibentuklah Danantara. Perbedaan sovereign wealth fund kita dengan sovereign wealth fund di negara-negara lain itu terletak kepada sumber dana yang diinvestasikan. Sehingga kita nanti bisa nyambung dengan kenapa streamlining ini dilakukan. Di tempat negara lain, umumnya sovereign wealth fund itu dananya didapatkan dari kelebihan fiskal negara. Kalau pendapatannya umpamakan 1 juta, belanjanya 800, 200-nya diinvestasikan di dalam sovereign wealth fund. Yang kita buat tentu berbeda. Kita namanya adalah state-owned enterprise based sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund yang basisnya adalah pengelolaan daripada state-owned enterprise atau BUMN. Jadi keberlanjutan Danantara sangat tergantung daripada kemampuan kita mengelola BUMN-BUMN kita. Kalau kita keliru mengelola BUMN kita, Danantaranya tidak akan ada lagi ke depannya. Kenapa? Yang diinvestasikan oleh Danantara adalah dividen pengelolaan daripada BUMN kita. Ini penting saya sampaikan supaya kita tidak mix. Lalu bagaimana kita memprotek? Pada awal Danantara dibentuk, orang langsung menyerang kita, menyerang pemerintahan, termasuk juga para rating-rating asing. Saya berbusa-busa menjelaskan, tetapi karena frame-nya sudah demikian, sulit kita untuk merubah. Kita dari awal, kebetulan saya terlibat dalam pembentukannya, kita dari awal sudah memikirkan bagaimana supaya Danantara ini secara risiko tidak berbahaya dan tidak seperti 1MDB. Karena itulah di dalam Danantara itu dibentuk 2 PT. Satu namanya Danantara Asset Management sebagai pengelola BUMN. Satu lagi adalah Danantara Investment Management sebagai investment tools daripada Danantara. Kenapa dipisah? Karena namanya investasi, tidak ada yang bisa menggaranti bahwa investasi itu akan 100% menguntungkan. Setuju kan? Kita tidak mau resiko investasi ini tercampur dengan resiko BUMN. Makanya kita punya 2 pilar yang tidak ada hubungannya sama sekali. Pak Pandu hanya menginvestasikan kalau saya kasih dividen ke dia. Dia tidak bisa meleverage, dia tidak bisa menjaminkan Pertamina. Dia tidak bisa menjaminkan Bank Mandiri. Dia tidak bisa menjaminkan PLN untuk mendapatkan uang. Yang bisa dia jaminkan apa? Dividen dari saya. Dan saya punya komitmen dengan Bapak Presiden ketika awal dibentuk itu 170 triliun saya harus menghasilkan dividen setiap tahun dari mengelola BUMN-BUMN yang ada. 170 triliun inilah yang oleh Mas Pandu di leverage. Ya, di leverage. Jadi bukan perusahaannya, dividennya di leverage oleh dia dijadikan sebagai repayment capacity. Dia datang ke lender-lender bilang, gua punya sumber pembiayaan, sumber pembayaran 170 triliun, lu bisa kasih gue duit berapa? Inilah yang kita investasikan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada hubungannya antara risiko, investasi itu sudah dipikirkan juga dari awal. Tidak ada hubungannya, korelasinya antara pengelolaan BUMN
dengan investment. Saya kebetulan tugasnya adalah mengelola BUMN untuk menghasilkan return yang maksimal. Ya. Lalu, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan setelah kita menerima amanat itu dari Bapak Presiden? Tentu kita melihat berapa banyak sih sebetulnya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam lingkup BUMN kita. Jumlah perusahaan itu tadi sudah sampaikan kurang lebih hampir 1043 atau karena berubah terus angkanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, di awal sekali itu saya dilaporkan jumlahnya 888. Saya pikir kok hebat sekali, kok angkanya 8 semua. Ini kebetulan yang luar biasa, ya. Tapi coba dicek lagi, setelah dicek jadi 900, habis itu jadi 1000, habis itu jadi 1080, 1000. Saya bilang, jangankan untuk memonitor, pace-nya aja kita nggak punya. Makanya tadi saya minta sama Pak Simon dan Pak Bung, kita internal kita aja ini ya, kita tidak live, tidak nanti orang mempersepsikan berbeda-beda nanti ya apa yang kita sampaikan ini untuk kebutuhan internal kita. Database-nya aja kita nggak punya. Kita nggak tahu berapa banyak perusahaan yang kita miliki. Mulailah kita mendata, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya memimpin sendiri seluruh proses transformasi ini tidak pakai konsultan. Saya bilang sama anak-anak, saya akan pimpin sendiri proses transformasi ini. Ya, saya dibantu oleh para tim di Danantara untuk memastikan bahwa proses transformasi ini dijalankan dengan baik. Makanya kerjaan saya itu cuma di kantor aja, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya keluar kantor itu kalau dipanggil presiden. Saya belum pernah, udah 1,5 tahun saya di Danantara, saya belum pernah sekalipun dinas luar negeri. Saya setiap disuruh, Pak Doni, lihat ke Mekah, lihat ini, Pak Doni, lihat ke Dubai. Saya bilang, Pak, nanti saya kalau pergi seminggu waktu saya hilang. Seminggu itu berapa banyak ya penyelesaian yang harus saya selesaikan dengan tenggat waktu yang pendek. Jadi kita lakukan sendiri seluruh proses ini. Bagaimana kita melakukan prosesnya? Tadi saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Agung, supaya kita memiliki kesepahaman. Sebelum kita masuk ke situ, melalui bagaimananya, kita harus yakin dulu bahwa semua perusahaan yang kompetitif di dunia ini, seperti saya bilang, saya tidak suka memasukkan ego pribadi saya di dalam setiap decision yang saya buat. Saya selalu melihat benchmarknya, saya melakukan penelitian, saya lihat ya best practice di industrinya, seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Simon, di dunia ini tidak ada, tadi Pak Simon menjelaskan ya, memberikan contoh misalnya Apple tadi. Pada akhirnya bahwa setiap industri itu memiliki competitiveness kalau dia kuat di core-nya. Dia menjadi expert. Dia punya skill. Dia punya organization yang baik. Dia memiliki orang-orang yang luar biasa karena memang mereka balik ke core-nya, core bisnisnya. Dan kita tahu bahwa di dalam BUMN itu tidak ada satupun bisnis kita yang tidak ada benchmark-nya. Semua ada best practice-nya. Lalu kita lakukan yang pertama, saya bilang sama tim, nomor 1, kita melakukan review seluruh perusahaan kita. Kita sebut namanya fundamental business review. Satu persatu kita masukkan dan saya bikin matriksnya. Apa yang direview Pak? Nomor 1. Pertama adalah kita harus punya barometer benchmark-nya. Kita lihat global best practice-nya. Karena tidak ada, kita masuk yang tidak ada industrinya, termasuk oil and gas. Oil and gas itu sudah ada best practice di industrinya. Kita lihat global benchmark-nya. Kita put, ini perusahaan yang kita jadikan sebagai global benchmarking-nya. Apanya yang kita benchmark? Nomor 1 adalah bisnis modelnya. Apa sih bisnis model daripada mereka? Nomor 2 adalah revenue stream-nya. Karena kalau bisnis modelnya sudah benar, belum tentu revenue stream-nya kita sama dengan mereka. Yang ketiga, revenue composition-nya. Kalau revenue stream-nya sama, belum tentu revenue composition kita sama. Contohnya misalnya di airport business. Global benchmark kita bilang bahwa yang namanya non-aero revenue itu kontribusinya lebih besar daripada aero revenue. Non-aero revenue datangnya dari mana? Dari retail dan properti. Lalu kita cek. Lalu benchmark kita untuk retail itu seperti apa? Kita lihat benchmarknya bahwa itu menghitung average spending per pax.
Canggih itu average spending per pax-nya $16. Kita cek di kita $1. Kita cek lalu apa yang men-trigger orang untuk melakukan belanja spending lebih besar. Kita cek lagi, ternyata mereka punya adalah tadi tenant mix-nya harus bagus, traffic flow-nya harus didesain dengan baik, yang ketiga virtual merchandising-nya harus benar, yang keempat adalah menghitung berapa processing time dan spending time. Kita masukkan ternyata bahwa orang rata-rata average length of stay orang di airport Changi itu adalah 2,5 jam. Kita average spending, average length of stay di airport kita di Soekarno-Hatta itu 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit itu habis untuk boardingnya aja udah 45 menit. Processing time-nya sehingga tinggal waktu 2 menit untuk orang berbelanja. Akibatnya apa? Average spending per pax-nya rendah. Lalu kenapa orang tidak betah datang ke Bandara Soekarno-Hatta? Ternyata karena AC-nya panas. Kedua, merchant-nya nggak jelas, tenannya nggak jelas. Tiga, di check-in counter-nya lama. Makanya kita lakukan transformasi di bandara kita. Pertama, AC-nya sekarang dingin, tenannya bagus, fit out-nya bagus, virtual merchandising-nya bagus, dan alhamdulillah sekarang average spending per pax kita naik dari $1 menjadi $4. Jadi kita lakukan benchmark-nya satu persatu. Tadi, itu adalah revenue composition. Begitu juga di kereta api kita. 99% pendapatan kita revenue stream-nya sudah benar. Dari passengers, cargo, dan other income. Tetapi begitu kita lihat revenue composition-nya, kita hanya 1% dari other revenue-nya. Kalau kita lihat global benchmark-nya, itu at least 30%. Dari mana datangnya? Dari retail ya, dan properti. Makanya kalau kita datang ke Tokyo Station itu udah jadi mall kan. Nah dari sana income-nya. Jadi kita harus melakukan perubahan juga. Tadi, jadi revenue composition yang kita lakukan benchmark. Kemudian kita cek lagi cost structure-nya. Di global benchmark kita lihat cost structure kita. Kemudian kita lihat lagi EBITDA margin-nya. Ini kita masukin di dalam matriks. Ya, setiap perusahaan kita ini global benchmark-nya kita seperti apa. Ya. Itu pendekatan yang pertama waktu kita melakukan fundamental business review. Pendekatan kedua adalah kita melihat market sizing-nya. Industri yang kita masuki ini market size-nya berapa besar? Market share kita berapa persen? Industrinya masih growth apa sudah decline? Jangan-jangan kita masuk ke industri yang salah. Ternyata industri ini sudah decline. Kita masukin lagi, kita lakukan lagi analisa di dalam matriks itu. Kemudian yang ketiga, kita lakukan internal capabilities analysis. Perusahaan kita cek lagi secara internal. Apa yang kita cek? Nomor satu, financial analysis. Kita cek secara financial perusahaan kita ini, secara financial seperti apa? Ya, baik itu secara rasio-rasio yang ada, maupun ketersediaan cash-nya. Yang kedua, kita cek lagi organization and people capabilities-nya. Organisasinya sekuat apa dan orang-orangnya sekuat apa. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita masukkan seluruh 1.000 perusahaan ini ke dalam matriks. Di dalam matriks ini berdasarkan kepada industrinya. Ada 4 output daripada hasil assessment terhadap fundamental business review ini. Nomor 1 adalah perusahaan yang dilikuidasi. Perusahaan yang dilikuidasi itu apabila perusahaan itu tidak memenuhi seluruh kriteria yang kita tetapkan. Misalkan liabilities-nya lebih gede daripada asetnya. Ngapain kita untuk mempertahankan perusahaan yang utangnya lebih besar daripada asetnya. Yang kedua, dia juga masuk ke industri yang salah. Tiga, dia tidak memiliki internal capabilities yang kuat juga. Dia juga market share-nya kecil. Ini banyak yang kita likuidasi. Ini adalah perusahaan-perusahaan nomor 1 tentu kita likuidasi dulu. Kelompok kedua adalah perusahaan yang kita lakukan divestasi. Banyak juga perusahaan yang kita divest. Kenapa? Karena tadi dia non-core, skalanya kecil. Misalkan contohnya Karya. Ya. Karya punya fiber optik. Non-core-nya dia nggak ada urusannya. Perusahaan kontraktor punya fiber optik. Ini kita divestasi. Ada divestasinya kebetulan kita punya internal. Perusahaan fiber optik, dia divestasi internal. Ya, dipindahkan ke Infraco. Ada juga yang divestasinya kepada eksternal. Tadi misalkan ya banyak perusahaan-perusahaan yang kita lihat ini masih punya value, tetapi kita tidak mau masuk di industri itu dan dia non-core. Jadi ada list perusahaan yang kita divest.
Kelompok ketiga adalah perusahaan yang kita konsolidasi. Tadi disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Simon, contohnya misalnya rumah sakit. Bapak Presiden ingin kita punya rumah sakit yang bagus kualitasnya. Kita ingin rumah sakit yang mampu memberikan layanan terbaik kepada rakyat Indonesia. Bahkan kita diminta untuk membangun di 34 provinsi, paling tidak ada rumah sakit unggulan untuk menghindari dan menghilangkan banyaknya devisa outflow kita karena orang berobat, karena ketidakpercayaan terhadap rumah sakit kita. Karena itu kita lakukan konsolidasi bisnisnya. Logistik, kita konsolidasi dari 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dikonsolidasi. Ya. Kemarin kita selesai melakukan juga konsolidasi daripada perusahaan asset management kita. Dari 4 menjadi 1. Tapi dia menjadi skalanya menjadi besar, dan menjadi lebih kompetitif dan memiliki market share sekarang terbesar di Indonesia. Nah, ini yang dikonsolidasi, dan yang terakhir adalah direstrukturisasi. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 tahun, ya, saya cukup senang melihat impact daripada restrukturisasi yang kita lakukan. Kemarin saya rapat dengan Krakatau Steel. Krakatau Steel adalah satu perusahaan yang buat saya itu sangat miris ketika pertama kali saya diangkat, saya datang ke Krakatau Steel. That time, Krakatau Steel itu shut down seluruhnya perusahaan. Dia punya hutang 26 triliun, running loss every year 2.5 triliun ya. Semua mangkrak, ada blast furnace yang mangkrak, kemudian ada HSM mati. Kita bilang ini nggak bisa. Kita harus lakukan transformasi, restrukturisasi secara bisnis modelnya. Kita lakukan perubahan, perbaikan ya. Kita datang satu persatu kalendernya untuk melakukan haircut, minta pemotongan, kita dapatkan haircut 70%. Kita mulai lagi masuk ke bisnis baru, HSM-nya dihidupkan. Kemudian kita injek equity, kita pastikan bahwa contribution margin-nya positif. Tahun lalu dia membukukan untung 5 triliun, tahun 2025. Buat saya, walaupun itu kontribusinya ada sebagian dari reversal, tetapi paling tidak, saya cukup senang bahwa tahun ini dia akan membukukan untung 121 juta US dollar. Artinya proses transformasi kita lakukan, itu memberikan hasil yang baik. Kimia Farma, Bapak Ibu tahu, Kimia Farma itu waktu kita ambil alih, kita punya 1.000 lebih apotek tidak punya inventory management. Dia nggak tahu itu obatnya ada apa aja di situ dan sebagainya. Sehingga kita ditipu 1,5 triliun. Ya. Yaitu inventory yang digelembungkan. Posisi negatif, ya, tahun 2024 itu membukukan negatif kurang lebih 600 miliar. 2025 setelah kita lakukan restrukturisasi dan pengawasan ketat, kita berhasil membukukan EBITDA positif kurang lebih 300 miliar. Tapi buat saya itu adalah kita berhasil melakukan transformasi. Begitu juga Garuda Indonesia. Banyak orang tanya kok injek Garuda Indonesia diinjek kok rugi. Mereka lupa bahwa kita injek itu kita lakukan Desember tahun 2025. Ya, kerugian itu adalah akumulasi daripada sebelumnya. Tapi kalau mau lihat berhasil atau tidaknya, kita lihat kuartal 1 2026. Kita berhasil meningkatkan tadinya grounded fleet-nya, aircraft grounded-nya itu 38 di Citylink, sekarang sudah hidup semua. Citylink membuka buku positif kuartal 1 2026, dan nanti konsol Garuda yang akan kita publish Maret ini ya, buku kuartal 1 itu positif. Jadi kita pastikan bahwa apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden itu kita pastikan kita jalankan dengan sangat baik. Dan saya juga sangat happy kemarin ketemu dengan Jasa Marga dan Mandiri. Kita panggil bagaimana kemudian kita merubah KPI kita. Nah, ini juga perlu feedback dari teman-teman sekalian. Saya minta Jasa Marga KPI-nya saya minta cuma 3 aja. Selain financial itu akibat aja. Nomor 1 adalah kualitas daripada rest area kita. Saya tidak mau, karena itu mencerminkan kualitas peradaban kita. Kalau selama rest area kita masih jorok, kotor, itu artinya rakyat bangsa Indonesia ini belum beradab. Jadi saya minta sama mereka, saya nggak mau tahu, kamu bertanggung jawab. Walaupun mereka bilang bahwa itu Pak, 80% bukan punya kita, tapi kan Anda yang punya akses. Yang pakai itu kan customer Anda berhak untuk menutup. Saya udah bilang sama mereka, kalau mereka nggak komplain dengan kita, kita tutup. Ya, kenapa? Karena persepsi publiknya tetap kepada kita. Yang kedua adalah kualitas jalan. Saya minta sama mereka ada window time untuk melakukan maintenance. Saya nggak mau lagi itu orang memperbaiki jalan siang hari, pasang kon sepanjang-panjang itu, tapi nggak ada yang kerja. Saya minta sama mereka, saya mulai daripada bulan Juli, itu yang namanya perbaikan jalan hanya boleh dilakukan jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Sisanya, dan Anda bisa predik. Semuanya kalau kita mau bisa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa predik. Ya, kan tidak tiba-tiba hari ini nggak bolong, jalan besok bolong. Semuanya kan prediktif.
Nah ini saya minta yang ketiga adalah yaitu informasi jalan tol. Ya, kita berusaha untuk dan juga akses, kita kemudian berkolaborasi antara Livin dan Jasa Marga, nanti kita coba jadi pionir juga nanti ya, supaya akses tol gate yang otomatis. Ya, kita sedang mengerjakan itu, Juni akan kita launching, sehingga nanti mobil lewat akan kebuka sendiri, ini akan menambah, mengurangi kemacetan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa kita melakukan streamlining untuk memastikan bahwa dari 1.000 sekian menjadi 250-an perusahaan ke depannya, itu betul-betul perusahaan yang sangat kompetitif, perusahaan yang sehat, dan yang paling utama adalah governance. Bapak Ibu sekalian, at some point Indonesia harus berubah. Inilah yang sebetulnya dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Tidak mungkin BUMN ini begini terus. Dan saya punya keyakinan untuk itu. Saya punya keyakinan untuk bahwa BUMN ini bisa berubah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya nggak ada kepentingan saya. Saya tanya sama direksi ini, pernah nggak saya minta-minta bisnis di Pertamina? Saya nggak ada urusannya. Saya yakin sekali bahwa kita bisa merubah BUMN-BUMN ini. Setiap hari saya harus berhadapan dengan BUMN-BUMN yang sakit. Karena tahu, Bapak Ibu sekalian tahu berapa saya impairment tahun lalu. Hampir 100 triliun. Hampir 100 triliun. Pembukuan, pencatatan buku yang keliru, aset yang tidak benar, transaksi fiktif, dan sebagainya. Dan saya panggil itu semua KAP, 17 KAP terbesar itu saya panggil mereka semua, saya bilang sama mereka. Saya sampai nangis di depan seluruh KAP itu, Anda tanya sama KAP itu. Saya bilang, kalau saya tidak bisa percaya sama kalian, sama siapa lagi saya bisa percaya? Kalian kan independen. Itu terjadi hari ini dengan Telkom. Kita harus melakukan impairment, tidak bisa atas transaksi fiktif dan transaksi lainnya, karena KAP-nya sama. Jadi, saya cuma minta kepada kita yang dalam ruangan ini, kita harus believe bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang baik dan kita yakin kita mampu. Saya yakin betul kita bisa melakukan transformasi ini. Satu persatu kita bereskan, satu persatu kita bereskan. Ya. Dan kita tidak ingin lagi ini terulang ke depannya. Makanya governance itu begitu penting buat kita. Dan saya sangat bahagia melihat Pertamina termasuk yang paling leading di dalam melakukan streamlining ini. Dengan pendekatan yang komprehensif. Kalau yang lain saya mesti turun tangan dan itu pun mereka di bawah, ya biasalah. Pasti kalau istilahnya Pak Presiden itu deep state ya. Mereka memutar-mutar terus ya kan supaya bagaimana nggak ditutup. Ya. Karena bayangkan ada perusahaan di perusahaan kita, bikin anak perusahaan hanya khusus untuk beli BBM. Tapi beli BBM-nya nggak langsung ke kita, lewat vendor dulu, vendornya baru ke Pertamina. Coba. Dan terakhir saya sampaikan bahwa impact daripada streamlining ini direct, ya, direct. Nomor satu adalah total akumulasi loss tadi yang disampaikan oleh Pak Simon, total akumulasi loss seluruh BUMN yang rugi itu 20 triliun setiap tahun. Itu akumulasi kumpulan dari net income rugi itu kita kumpulkan jumlahnya 20 triliun. Inefisiensi yang terjadi, layering transaction, intercompany transaction, itu kurang lebih 30 triliun. Minggu lalu saya diskusi dengan Pak Ega menyampaikan dari hasil kita melakukan merger di downstream aja, kita sudah menghemat 400 juta US dollar. 400 juta US dollar itu hampir 8 triliun Bapak Ibu sekalian. Itu baru sampai hari ini dan mungkin akan banyak lagi. Ya. Efisiensi yang kita dapatkan dari proses streamlining yang kita lakukan. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden kita, beliau ingin bahwa ini menjadi 300. Tentu dia sudah observe sebelumnya. Tugas saya hanya mengeksekusi dan memastikan bahwa eksekusi itu dijalankan dengan baik. Dan itu tugas kita semua. Visinya sudah dibuat. Saya tidak mau lagi ada orang yang tidak sejalan dengan kita. Karena visinya sudah dibuat oleh Bapak Presiden, tugas kita hanya mengeksekusi, memastikan bahwa visi ini dijalankan dengan baik, dan meninggalkan perusahaan-perusahaan BUMN yang kedepannya bisa kita wariskan untuk generasi berikutnya. Salah satu itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Simon, Pak Komut, dan juga Mas Agung, dan seluruh direksi dan komisaris PT Pertamina Group. Insya Allah mudah-mudahan kalau ikhtiar kita baik dan benar, kita melakukan ini dengan keyakinan penuh bahwa kita mampu menjalankan amanah ini untuk menjadikan BUMN-BUMN yang sehat, BUMN-BUMN yang kuat,
dan BUMN yang menjadi motor bagi pembangunan Indonesia ke depan. Insya Allah tentu Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.